Mabuk. Saat ini untuk melakukan penyegaran dilakukan ice breaking dalam kegiatan refleksi pembelajaran tahun 2024-2025. Dari kegiatan P5 itu, siswa itu sudah mampu untuk menciptakan produk apa yang kita inginkan. Itu masih dalam satu konten ya kan? Proses dan hasil dari P5 baru 2. Yang lain kira-kira kita Itu Pak Menteri yang bisa digambarkan dengan barangkali keunggulan, Iya. keunggulan semua itu ya. Kalau kekurangannya kira-kira apa ya? Namanya refleksi kita mereka. Ada kekurangan, kelemahan, sama yang lain. enggak? Oke, baik. Dari kita ada 2 poin ya yang perlu kita apresiasi nanti. Lalu silakan Ibu RA. Refleksi yang kita lakukan ya Pak, Ibu stand up. Refleksi ibu. refleksi saya yang mulai dari Biar shooting karena ini Mulai dari- kita kirim ke PMS. Januari sampai bulan Juni 2024. Pertama, membuat modul ajar, melaksanakan pembelajaran di kelas, mengadakan sumatik setelah selesai 1 unit pembelajaran, sebelumnya mengadakan kesepakatan kelas dulu dengan mengelola kelas ya, kelas yang yang dipercayakan kepada kita sebagai wali kelas, membuat kesepakatan kelas di sana yang nantinya dituruti harus dilaksanakan oleh siswa karena mereka sendiri yang membuat kesepakatan kelasnya. Lalu dalam pembelajaran P5 juga kita sudah melaksanakan pembelajaran P5 dengan tema tema bangunlah jiwa raga ya, kelas 7 yang membuat tahu tempe dan tape, dan terlaksana dalam GPR P5 dengan sukses dan sudah mengerjakan mengerjakan poin-poin dalam kinerja yang dinilai kepala sekolah. Itu aja refleksi saya. Baik, terima kasih. Kalau bisa saya simpul, itu masih serupa tapi tak sama. Kalau bahasa kami di kampung Bekti, ya kan? Karena dari refleksi kita masih seputar dengan P5 dan juga tentang kinerja, masih itu juga. Tidak ada, saya lihat refleksi diri kita, ya kan? Ada refleksi diri kita karena kita mau kemarin. Mau di sini nanti kita bahas ini. Ini intinya sebenarnya. Ini memang semakin lama semakin berkembang konsep kita untuk bagaimana SMP 7 ini untuk bangkit. Tadi sudah dibuka Pak Warto dan kita merefleksi apa yang sudah kita capai. Yang dikerjakan Ibu Dita dengan apa itu masih
speknya itu masih umum. Nah, silakan ada tunjukkan Ibu Des dulu. Ya, terima kasih Pak. Berdiri Ibu. Ini biar bisa dikirimin ke Kemendikbud. Ya, terima kasih Pak buat waktu dan kesempatannya. Saya akan menambahi sedikit dari hasil refleksi teman-teman. Selain daripada apa yang kita capai dalam PMM, ada juga beberapa prestasi yang kita dapatkan, seperti kita memperoleh kejuaraan-kejuaraan seperti Olimpiade yang diselenggarakan oleh POSI kemarin. Nah, itu juga merupakan salah satu capaian yang sudah kita raih. Kemudian di bidang olahraga juga kita ada banyak memenangkan dalam pertandingan-pertandingan futsal. Selain itu juga kita bisa melihat dari penilaian sekolah kita, dari yang di penilaian kinerja sekolah kita yang mendapat nilai bisa dikatakan lebih baik atau ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu beberapa refleksi positif. Nah, di samping itu ada juga beberapa refleksi yang bersifat negatif. Salah satu contohnya saya rasa kita guru-guru ini kurang kompak dalam menjaga kebersihan sekolah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Berarti ada 2 yang sudah tambah lagi. Saya yakin dengan kompetensi yang kita miliki dan refleksi Bapak dan Ibu itu, saya lihat kita ini semua orang-orang cerdas. Saya simpulkan kita orang-orang cerdas. Artinya kita bisa flashback ke belakang bahwa apa yang kita laksanakan dari Januari sampai dengan Juni itu masih segar di tempat kita. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Lalu nanti kita ke ini, tidak ada lagi sumur-sumur di sini. Karena hari itu kita bahas juga ini. Cuma saya refleksi, ini nggak saya penuhi dalam bentuk hak kopi. Kan hari itu saya janji mau dibuat SOP dibagi ke satu guru, satu set, satu guru. Ini saya ingat memang, saya buat ini. Tapi kita sepakati SOP ini di sini. Nah, jadi yang kita refleksi itu adalah tingkat keberhasilan kita. Ada satu tadi dari 4 yang sudah direfleksi, ada 1 menyatakan dalam kekompakan tentang adiyata, kebersihan tadi, ya kan? Itu tadi dari Bu DS, kurang kompak kita. Kenapa itu bisa kurang kompak? Karena kita di sini rapuh. Ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, tadi Ibu Fatimah tunjuk tangan, silakan Ibu Fatimah. Jadi Ibu. Oke Pak, terima kasih. Saya hanya menambahkan dari beberapa kawan-kawan, dari Ibu RA, Ibu Nita, dan Ibu DS yang menjadi refleksi bagi kita. Kalau saya menggarisbawahi memang dari sisi kelemahan kita sebagai wali dan warga sekolah memang masih jauh daripada tupoksi tanggung jawab kita masing-masing. Sehingganya program-program yang harusnya bisa dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sebagai wali banyak terbengkalai. Ya, contohnya seperti administrasi yang kita butuhkan untuk di dalam kelas. Kemudian secara pribadi mungkin juga administrasi bersifat modul. Ya, kalau direfleksikan dari mulai semester kemarin masih ada kita temukan melalui pemberitaan dari Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa kawan kita yang mungkin belum melaksanakan itu juga menjadi refleksi sekolah kita. Kemudian yang menjadi positif sebagai mutu sekolah kita, raport mutu sekolah kita, pada tahun 2022-2023 kita untuk numerasi masih di bawah dari garis yang kita harapkan. Naik jenjang di grafik literasi yang tinggi. Alhamdulillah 2023-2024 itu bisa kita capai. Walaupun nilai yang kita harapkan belum bisa maksimal karena sekolah kita ini sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, itu juga menjadi
cambuk bagi kita bagaimana untuk literasi dan numerasi ini bisa eksis nanti untuk tahun ajaran yang akan datang. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih masukan dari Ibu Fatimah. Nah, saya memang sangat yakin dari semua yang disampaikan berarti yang disampaikan Ibu Fatimah, masih kita seputar dengan prestasi sekolah kita secara menyeluruh dengan rapor mutu sekolah. Bapak dan Ibu, hanya satu dari kelemahan Saat dari ini kami berada di Bupati SMP Negeri 7 Kisaran. Ya kan? SMP Negeri 7 Kisaran ini adalah salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Asahan di angkatan pertama. Saya yakin udah di sini udah oke tuh. Hanya kita nanti mau butuh di sini ada komitmen kerja. Ada komitmen kerja sehingga apa yang terrefleksi tadi dan harapan refleksi itu bisa kita wujudkan nanti di sini. Di sini semua nanti kita wujudkan di sini, ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang disampaikan Ibu Fatimah tadi di rapor mutu sekolah kita itu erat kaitannya dengan proses yang disampaikan Ibu RA dan yang disampaikan Ibu Dita dan juga yang disampaikan Ibu DS. Hanya masih belum teringat kita kalau ada prestasi yang mungkin cukup bagus yang kita dapatkan. Terakhir yang kita dapatkan kalau kita perwakilan duta kabupaten untuk OSN IPS juara 1 bukan juara 2. Juara 1 kita Pak. Iya, jadi itu supaya kenal dulu, karena itu bagian dari prestasi yang kita miliki. Silakan. Pengumuman yang pertama itu rupanya Pak berisikan bahwa yang mengikuti OSN tingkat kabupaten itu pengumumannya itu hanya pesertanya gitu Pak. Peserta yang mengikuti ujian tingkat provinsi gitu Pak. Jadi keluar lagi pengumuman aslinya bahwa nama kita SMP Negeri 7 di atas Muhammad Syafiq Armansa. Itu pengumumannya di tanggal 21 Juni itu Pak. Oke, baik. Jadi yang jelasnya dari ujian online yang dilaksanakan anak kita itu untuk IPS kabupaten itu kita dapat peringkat 1 untuk duta IPS ke provinsi. Kan itu intinya kan? Iya, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu salah satu dari prestasi yang kita miliki. Pak Kepala Sekolah, selamat pagi. Izin informasinya kegiatan tentang yang dilaksanakan hari ini. Serta sasaran apa yang dituju untuk kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Silakan Pak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Dalam rangka pelaksanaan sekolah penggerak di angkatan ke-1 dan tahun ke-4, pertama program SMP Negeri 7 Kisaran yang diberikan kepercayaan oleh Kemendikbud untuk menjadi salah satu sekolah pengimbas di Kabupaten Asahan, dan selanjutnya sekolah-sekolah yang diimbas itu adalah berdasar pilihan dari Kemendikbud, sehingga SMP Negeri 7 Kisaran dipercayakan untuk memberikan pengimbasan kepada sekolah yang sudah ditunjuk terkait dengan rapot mutu sekolah yang diimbas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, program sekolah yang kami kerjakan di SMP Negeri 7 ini tujuannya yang pertama untuk meningkatkan delta dari rapot mutu sekolah yang selama ini kita memang sudah cukup bagus. Dari 6 indikator dalam penilaian rapot mutu, tapi masih ada yang warna kuning, yaitu di literasi. Sebenarnya kalau di level untuk kabupaten dan level nasional, itu indikator literasi SMP Negeri 7 itu cukup. Tapi tahun 2023, indikator rapor mutu di literasi
itu SMP Negeri 7 sangat baik. Ini tahun ini mundur, turun. Tapi numerasinya naik untuk tahun ini. Jadi inilah harapan kami untuk tahun ini. Kami mau push untuk bisa mencapai nilai yang sangat bagus di rapor mutu sekolah. Sehingga nanti delta rapor mutu sekolah SMP Negeri 7 kisaran ini sebagai sekolah penggerak angkatan pertama bisa lebih meningkat dari tahun 2023. Dan tujuan kami outputnya dari SMP Negeri 7 kisaran menjadi lulusan-lulusan yang terbaik untuk dapat mendominasi sekolah-sekolah favorit yang ada di Kabupaten Asahan. Dan kita bersyukur kalau tahun lalu anak-anak kita sudah lebih dari 1/4 dari jumlah peserta yang pengikut ujian nasional yang dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah favorit SMA 1 kisaran, SMA 2, SMK 1 kisaran, dan SMK 2 kisaran. Dan bahkan ada di luar dari SMA yang ada di Kabupaten Asahan, baik itu jalur prestasi dan ada jalur akademik dan ada juga dengan jalur non akademik. Jadi harapan kita tahun ini kita lebih meningkatkan kualitas berdasarkan rapor mutu sekolah yang diukur oleh Kemendikbud. Kira-kira seperti itulah konsep kita untuk tahun ini, sehingga pada rapat pembagian jam mengajar untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini kita sengaja mengambil 1 hari untuk merancang apa yang kita perlukan untuk dalam kurun 1 tahun pelajaran yang akan kita laksanakan, yang erat nanti kaitannya dengan kinerja guru-guru, sehingga dengan program-program yang kita rencanakan dan capaiannya nanti bagus, secara otomatis nanti nilai rapor mutu sekolah bagus dan nilai kinerja gurunya pun bagus. Itulah harapan kita, sehingga di awal tahun pembelajaran ini kita merancang bagaimana tugas-tugas pokok dan tugas-tugas tambahan guru, sehingga nanti menghasilkan output yang cukup bagus dan mungkin bisa berdaya saing untuk beberapa sekolah yang favorit baik di Kabupaten Asahan ataupun di luar Kabupaten Asahan. Kira-kira seperti itulah Pak harapan kita. Ya, artinya kan begini Pak, kita kan tak terlepas di tahun pengajaran baru di 2024-2025 ini kan kita sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Ya. Ya. Untuk mensukseskan program itu kita kan tidak terlepas dengan sarana dan prasarana yang kita miliki. Kira-kira dalam hal ini Pak, sedikit Pak informasinya. Baik, kalau untuk pelaksanaan suksesinya IKM dan kurikulum merdeka yang sudah kita laksanakan yang berkaitan dengan sarana prasarana, saya memang sangat mengapresiasi Kemendikbud dan juga pemerintah Kabupaten Asahan. Dengan dasar salah satu seperti media pembelajaran ini yang diberikan oleh Kemendikbud untuk sekolah penggerak angkatan 1. Kita salah satu mengapresiasi ini. Lalu yang kedua, sarana prasarana dari pemerintah kabupaten kota di Kabupaten Asahan ini, ya kita sangat bersyukur hampir semua fasilitas sarana ini bisa terpenuhi. Tinggal beberapa indikator lagi yang belum menjadi tugas untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi untuk rehabilitasi perpustakaan dan juga rehabilitasi laboratorium IPA. Hanya yang 2 unit ini yang masih agak terbengkalai. Tapi kalau dari sarana prasarana dan termasuk dengan bantuan PMK dari pusat, ada beberapa ruangan kita diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk ruang belajar mobiler ada disampaikan ke kita. Kira-kira seperti itulah yang kita terima di SMP 7. Terakhir Pak, untuk ini personil Baik, guru kita dalam melaksanakan kurikulum merdeka dan sangat erat kaitannya dengan sekolah pengimbas. Artinya guru-guru kita di sini sebelum kita launching untuk pengimbasan, kita sudah melaksanakan IHT untuk pelaksanaan pengimbasan ke bulan Agustus. Tujuannya pertama untuk menyamakan konsepsi dulu bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Lalu yang kedua
memperkuat komitmen guru-guru kita yang akan melaksanakan penimbasan sebagai komite pembelajar dan sebagai narasumber IKM. Seperti itulah yang kita harapkan, sehingga di tanggal 1, 2, dan 3 Juni yang lalu kita sudah melaksanakan IHT di sekolah ini dalam rangka persiapan untuk penimbasan IKM dan menguatkan komitmen guru-guru kita, sehingga guru yang KB dengan yang guru yang non KB tetapi punya konsep yang bersama-sama di SMP 7 bahwa kita eksis untuk melaksanakan kegiatan IKM kurikulum Merdeka di Kabupaten Asahan dan menjadi katalis bagi beberapa sekolah yang sudah ditunjuk Kemendikbud. Artinya dari rapor mutu sekolah SMP Negeri 7 Kisaran masih termasuk nilai yang terbaik, sehingga dipercayakan Kemendikbud untuk kawan-kawan saya yang KP dan bahkan untuk kepala sekolah menjadi narasumber katalis IKM di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Asahan. Seperti itu kira-kira. Untuk personil dan kelengkapan sarana dan prasarana, artinya untuk sekolah ini melaksanakan kurikulum mereka siap Pak ya? Siap, sangat siap. Dan ini sudah tahun keempat. Maka kita sekarang menjadi katalis. Kalau dari kompetensi dengan beberapa intervensi sekolah penggerak, salah satunya dengan digitalisasi, mudah-mudahan 90% guru-guru kita siap untuk melaksanakan intervensi sekolah berbasis digital. Terima kasih Pak, salam sehat dan sukses selalu. Amin. Tetap semangat. Ya, itulah tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7 Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan dan mensukseskan kurikulum Merdeka di Kabupaten Asahan. Sekolah penggerak. Yes. Yes. Bergerak.